Star News, jendela informasi Anda. Bahasa Mandailing hiasi ceramah Ustadz Solmed di Kota Nopan. Bupati dan Ustadz Solmed tabur bibit ikan di sayur Maincat. Rapat paripurna DPRD LPPA tahun 2019. Bupati Mandailing Natal, angka kemiskinan Mandailing Natal 9,8%. Ketidakhadiran wakil bupati jadi sorotan. Bupati, kami sudah surati beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Bersama saya, Ika Rodiah Putri. Inilah dia Start News. Ustadz Solmed atau Soleh Mahmud Munawir mengisi ceramah Tahun Baru Islam di Terminal Kota Nopan, Mandailing Natal pada Rabu 25 Agustus. Dalam ceramahnya, Ustadz Solmed tak jarang menggunakan bahasa Mandailing sebagai tanda bahwa beliau merupakan putra daerah Mandailing Natal. Tausiah bercampur bahasa Mandailing itu pun disambut senang para pendengar. Terkadang masyarakat tertawa mendengarkan istilah yang dilontarkan oleh Ustadz yang berasal dari Jakarta itu. Ustadz Solmed dalam ceramah yang dihadiri sekitar 4.000-an warga Kecamatan Kota Nopan itu mengajak masyarakat agar banyak berzikir dan istighfar sembari berdoa agar wabah COVID-19 ini segera diangkat Allah. Saat ini, kata Ustadz Solmed, zaman sudah semakin berubah. Misalnya ketika azan subuh, warga bukannya bergegas mengambil air wudhu dan ke masjid, malah mencari ponsel dan update status. Kondisi ini seharusnya ditinggalkan terutama pada generasi muda. Acara peringatan Tahun Baru Islam selain dihadiri ribuan warga, juga dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Dr. Randus Dahlan Hasan Nasution, alim ulama, tokoh adat dan beserta pejabat pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Dr. Randus Dahlan Hasan Nasution dalam sambutannya berharap dengan Tahun Baru Islam ini ada perubahan yang signifikan terutama dalam kehidupan sehari-hari, baik rezeki, kesehatan dan sifat bermalas-malasan berubah menjadi rajin. Dahlan Hasan juga mengimbau agar momen Tahun Baru Islam ini dijadikan sebagai momen untuk membangun diri dengan nilai-nilai moral yang lebih baik. Dahlan menyampaikan perubahan itu tidak mudah, namun harus terus berupaya melakukan perubahan dari berbagai aspek. Bupati yakin dengan kegiatan seperti ini akan membawa pencerahan dan peningkatan mental spiritual seluruh aparatur sipil negara, honorer, dan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Kita ke berita selanjutnya. Bupati Mandailing Natal Dr. Randus Dahlan Hasan Nasution beserta Ustadz Solmed di sela-sela kunjungannya ke Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, menyempatkan diri berkunjung ke Desa Sayur Maincat sebagai kampung ibu dari Ustadz Solmed. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan bibit ikan sebanyak 4.600 ekor lebih untuk satu kelompok yang terdiri dari 22 anggota ternak ikan. 4.400 ekor diantaranya ikan mas dan 200 ekor ikan nila. Ustadz Solmed beserta April Jasmine dan Bupati serta tokoh agama berkesempatan melepas bantuan bibit ikan tersebut ke kolam yang sudah disediakan oleh warga. Ini merupakan tindak lanjut karena ini dulu Desa Sayur Maincat ini merupakan juara 2 tingkat nasional desa binaan PKK melalui kegiatan hatinya PKK. Salah satu sektor yang terlibat di dalam desa binaan ini adalah sektor perikanan. Tujuan ini diharapkan ya dengan bantuan bibit ini kepada masyarakat bisa berkembang. Apalagi ini musim Covid, artinya diharapkan dengan bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya diharapkan bantuan ini bisa berkembang karena
bagaimanapun apabila ini bisa dikembangkan, diharapkan ini menjadi sentra perikanan khususnya di wilayah Mandailing dulu. Kemudian tujuan akhirnya tentu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok perikanan di Desa Sayur Manchat ini. Bupati Dr. Handus Dahlan Hasan Nasution dalam kesempatan itu berharap dengan adanya bantuan bibit ini akan menambah income pendapatan kelompok dan menjadi contoh bagi warga. Dia meminta agar bibit ikan itu dijaga dengan baik agar hasilnya maksimal dan bisa menambah pendapatan kelompok yang ada. Lokot Usda melaporkan untuk Start News. Kita ke berita ketidakhadiran Wakil Bupati jadi sorotan. Bupati kami sudah surati beliau. Setelah pariwara berikut ini akan kami sampaikan informasinya. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alpamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita selanjutnya. Dalam rapat paripurna, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dengan agenda penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi babak pertama DPRD Mandailing Natal Senin malam 24 Agustus. Bupati menyampaikan permintaan maaf terkait opini wajar dengan pengecualian atau WDP hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemkab Madinah tahun 2019 karena belum bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Dahlan melanjutkan, Pemkab Mandailing Natal telah menyusun sistem pengendalian internal dalam rangka optimalisasi PAD dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain, yakni Bank Daerah dalam hal pembayaran secara daring, untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajiban. Bupati mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan. Pada tahun 2017 ada sebanyak 11,2% dan tahun 2018 turun menjadi 9,8%. Ya, kita ke berita terakhir. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Amanat Berkarya terkait kebersamaan Dr. Handus Dahlan Hasan Nasution dan Haji Muhammad Jakfar Sukhairi sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang belakangan menjadi perbincangan dalam rapat paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dengan agenda penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi pada Senin malam 24 Agustus. Dahlan menuturkan secara hukum keduanya masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang sah sampai tanggal 31 Juli 2021. Keterkaitan tingkat kehadiran Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas yang jadi sorotan masyarakat, Bupati memaparkan jauh hari sebelum terjadi hiruk-pikuk mengenai calon Bupati dan Wakil Bupati. Pemkab Mandailing Natal sudah menyurati Jakfar Sukhairi dengan nomor 800-3653-BKD-2019. Itu dia Start News hari ini. Kami dari tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.